Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Oke, kayaknya oh, ini dulu deh dari tiga materi itu yang masih Kinan bingung di materi apa? Ada gak? Di materi apa ya? Aku kayaknya yang pengolahan data, Kak. Pengolahan data masih bingung. Bentar. Oke, kalau gitu. Kita coba review dulu yang pengolahan data kali ya, baru nanti ngerjain latihan soal lengkapnya. Duh, Kinan bentar ya. Oke, bentar. Tadi ayah upacara ya? Siapa sih? Iya, ayo pacara. Soalnya kata ayah aku juga ketemu. Oh, Coba-coba bentar. Yang kamu bingung dari eh, apa sih ini teh pengolahan data tuh apanya? Cara menghitung datanya, cara membaca datanya atau apa? aku bingung tuh yang ya sih yang apa? Yang cara nah ini kemarin tuh udah dikasih kayak soalnya gitu. Mana? Mana-mana? Keluar. Nah, Oh, yang tadi difotoin sama ayah juga gak sih kayaknya? yang kayak gimana? Iya. Oh, apa kita mau ngerjain itu dulu? Itu mau sekarang apa Boleh, besok? boleh. Sekarang aja. Sekarang aja ya. Jadi besok Soalnya soalnya dari kemarin tuh kakak ya? apa? Kemarin tuh sama gurunya tuh disuruhnya tuh dari nomor nomor belakang dulu. Soalnya Mm-mm. waktu itu sempat kapan gitu udah dibahas yang nomor satu gitu, nomor satu terus ke bawah sana. Hmm.
Kalau yang dikasih dari gurunya yang ini tuh, ini mah yang udah ada pembahasan sama jawaban ya? Ah, Oh, yang bikinan itu teh. Ini ya. udah Iya, ada ininya. contohnya kayak gitu. Jadi disuruhnya kayak gitu. Oh iya, di kinannya udah ada ini, udah ada pembahasan. Pembahasannya belum. Udah. Coba mau dideketin lagi. Yang mana yang nomor satu? Mm-mm. Oh, ini mah berarti yang dikirim sama gurunya mah kunci jawabannya ya? Iya. Oke. Oke, ini kan menanyakan petak satuan ya. Mm-mm. Dan yang ditanyain berarti apa kalau dari bangun datar? eh Luas. Luasnya. Nah, karena bentuk satuannya itu petak, bukan ukuran sentimeter, berarti yang harus kita hitung buat satu sisinya, dihitung dari si ada berapa petak kotaknya. Hmm. Ya, nah sekarang Ya, coba kita hitung. Sisi atas ada berapa? 7. Berarti ini 7. Yang ini sampingnya 9. 9. Berarti ini bentuk apa? Bangun datar apa? Kecil mau makan. Bangun datar persegi. Persegi atau persegi panjang? Persegi panjang. Iya, karena beda kan? Panjang dan ini kemana? Senin, Senin. Astagfirullahaladzim. Hmm. Oke, berarti berapa? Berarti kalau misalnya persegi panjang, rumus luasnya apa? Panjang kali lebar. Kayak panjang kali lebar. Berarti kalau dari satuan petaknya, 7 kali 9. ya 7 kali 9, udah gini doang. Itu berapa? Oh, aku kalau di sekolah hitungnya tuh dari dari apa ya? Dari yang sebelah kirinya itu. Dari sebelah kiri. Jadi Dihitung dari manual atas. satu-satu gini. Enggak. Dari kayaknya kan kakak dari atas dulu kan? Oh, 9 dulu baru 7. Iya, bisa sih. Cuman yang kalau di sekolah aku ini kan yang 9 itu Heeh. ibaratkan yang kiri ini gitu. Jadi yang Oh, dihitungnya yang kiri. 9-nya posisinya ada di sini. 9-nya di bawah. 7. Eh, sem- eh, eh. Apa gimana sayang? Jadi enggak, 9 yang di bawah, 7 yang di Mm-mm. samping gitu. Oh, tapi kan ini tadi Kinan udah hitung kotaknya ya? Mm-mm. Bener kan yang di bawah tuh 7. Sama kan sama di atas? Pasti. Mm. Berarti yang di kiri sama kanan juga sama dong, Sama. sama-sama 9 ya? Mm. Udah, gitu tinggal 7 kali 9 berapa? 63. 63. Berarti luas bangun ini tuh ada 63 petak satuan, ya kan? Oke, boleh Ya. sambil ditulis.
Laki itu adalah suami saya. Udah, Kak. Dah? Udah. Oke, sekarang ini sesuai ya sama pembahasan dari gurunya nih. 7 kali 9 sama dengan 63 petak satuan. Berarti ini udah betul. Sekarang lanjut lagi ke nomor berikutnya. Nomor 2. Nah, ini aku agak tutupin dulu ya yang bawahnya bentar. Biar gak langsung jawaban atau pembahasan. Eh. Dah, belum. Nah, ini ya, sebuah persegi memiliki keliling 72 milimeter. Panjang sisi perseginya, rumus keliling persegi itu apa? Berarti itu eh rumus Berarti itu apa? keliling persegi. Panjang kali luas. Panjang kali lebar. Eh, ayo, ayo. Oh iya, Lucu ih kamu ih. Oke, gini sayang. Hmm. Kalau keliling itu berarti bukan kali dong. Hmm. bagi Nggak, rumus kelilingnya dulu deh. Keliling dari persegi itu apa? panjang kali Kan misalnya lebar. ini persegi ya. Persegi. Kan semua sisinya sama tuh. Yang namanya keliling itu kan berarti muterin kan? Ngelilingin kan? Misal, aku gambar ini Kinan ya. Kinan mau start keliling lapangan. Lapangannya berbentuk persegi. Startnya dari sini. Pasti Kinan keliling lapangannya di ujung-ujung kan? Ke sini, ke sini, ke sini, sampai ke titik awal. Itu namanya keliling. Ya, berarti keliling persegi itu, kalau dari rumus, itu 4 kali sisi. Karena dia memutari 4 sisi persegi. Tapi kalau dari logika, kayak kalau Kinan mau paham tanpa menghafal rumus, tinggal dijumlahin aja setiap sisinya itu ber, berguna untuk semua bangun datar. Semua bangun datar, kelilingnya, semua sisinya aja dijumlahin. Oke? Oke, berarti ibaratnya kita pakai yang semua sisi ya, yang dijumlahin semua Ya, sisi. Berarti sisi tambah sisi tambah sisi tambah lagi sisi. Gini, gini ya. Nah, sekarang kelilingnya udah diketahui. Kelilingnya itu ada 72. dua. Berarti si 72 ini itu akan dipecah ke 4 sisi. Kalau dipecah ke 4 sisi berarti caranya gimana? Dibagi. Dibagi. Dibagi berapa? Dibagi 4. Dibagi 4, betul. Coba untuk mencari sisi itu sama dengan 72-nya kita bagi 4. Cara yang sebenarnya apa?
Hasilnya 18. 18. Eh, betul. Berarti setiap sisinya adalah ukurannya 18 milimeter. Gitu ya. Oke, ada yang mau ditanyain nggak sampai sini? Berarti Mm-mm. enggak sih. Aman. Berarti kan di soalnya kan berapa ya? Eh 80 kan. Kan Mm-mm. kayak tadi kan soalnya 80. Terus eh tinggal dibagi aja. Bagi 4 gitu. Mm-mm. Oh, berarti Iya, itu rumusnya di kalau komposisi tadi. tapi itu kalau dibagi itu khusus untuk persegi ya. Karena kan semua sisi persegi sama, Hmm. ya. Mm-mm. Oke. Kita lanjut nomor 3 ya sayang ya. Oke. Nah, di sini ini kita ingetnya di jam arloji, jam manual, yang pokoknya ada jarum panjang, jarum pendek lah. Misal ini jamnya kuning kayaknya apa lah. Nah, ini 12 sorry. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kalau 15.00 berarti posisinya gimana? 15.00 berarti ke angka 3, terus yang 00-nya ke angka 12. Oke, jarum pendek ke angka 3, jarum panjangnya ke angka 12. Aduh, gini ya. Nah, ini berarti membentuk sudut apa? Sumpah aku waktu itu udah nulis, udah nyatet, aku udah ada jawabannya. Aku lupa di nama. Gak apa-apa. Dan minta maaf. Oh, dapat. Sudut siku-siku. Oke, berarti yang 15.00 itu sudut siku-siku. Siku. Sekarang yang jam 14.00. 14.00 berarti ngarahnya kemana? Oh, ke angka 2, terus ke angka 2. 12. Oke. Berarti ini sudut apa? Sudut lancip. Lancip. Betul. Ambil ditulis ya. Ya, ini aku udah ada di sini udah ada jawabannya. Oh iya. Enggak ditulis di kertas itu emang kertasnya gak dikumpulin saya. Enggak, itu katanya emang buat latihan soal. Oh, buat ngerjain aja. Kalau jam 20.00, Ke angka 8, terus ke angka 12. 8, sini 12. Berarti ini sudut apa?
sudut, tumpul. Tumpul. 10 25. 10 25. Itu kan 10 pagi gitu kan? Iya. Berarti ke angka 10 sama ke angka 5. Nah, berarti ini sudut apa nih? Sudut tum eh itu berarti 150 180. 180 Mm-mm. derajat. Mm-mm. 180 derajat tuh sudut oh Sudut apa berarti? nah, oh, itu apa ya waktu itu? Aku udah nulis, Kak. Enggak, ini garisnya garis apa? Oh, oh, 180 itu sudut tumpul. Bukan. Bukan sayang. Tumpul tuh eh, emang lebih dari 90 derajat. Tapi khusus untuk 180 itu bukan tumpul. Sudut refleks. Bukan. Hah? Eh, iya Ya, benar-benar. Bener, Deng, bener. Bener sayang, sudut refleks betul. Betul. Nih, salah. Nih coba kita lihat. Nah, sudut refleks. Berarti sudut refleks tuh yang emang lurus ya? ya, Oke. Lanjut lagi. Coba yang ini kan ini ada beberapa pertanyaan ya. Ini tuh cuman untuk nomor 4 dan 5. Berarti kita ini ya nomor 4 dan 5 juga. Nih, Say. Nomor empatnya apa berarti? oh, berarti yang nomor 4 itu yang paling banyak itu pisang. Buah pisang adalah 25 kilogram. 25 kilogram. Betul. Buah pisang ya jadinya ya. Mm-mm. Dek, dek, dek. Paket. Nah, terus. Penjualan buah paling sedikit itu Mm-mm. buah nanas, apel, Oke. sama apel. Beratnya berapa? Beratnya 5 kilogram. 5 kilogram. Sudah deh. Mana sini? Lagi. Ini tuh ada berapa soal, Say? Ini kalau nggak salah ada 27, tapi aku yang 27-nya udah yang nomor yang udah aku kerjain itu nomor 27, Mm-mm. 26, Mm-mm. 25. Oke. Terus kalau kata gurunya yang 24 gak usah. Oke. Terus yang nomor 23
Mm-mm. nomor 22, Mm-mm. nomor 20, Mm-mm. nomor 19. Ya. Terus itu nih 19-nya ada dua yang buat ada diagram batang sama tuliskan ciri-ciri. Oke. Berarti sekarang ngerjain yang belum dikerjain aja ya? Ya, yang belum aku itu nomor 11, 12, 7, 8, 9, 10. Oh, 6 udah. 6 udah di buku tulis. 6. Berarti kita langsung ke 7 sama 8 aja ya. Coba. Jumlah penjualan salak tahun 2000 sebelum tahun 2011 itu ada berapa? Berarti kalau keterangannya sebelum tahun 2011 berarti dari tahun berapa sampai tahun berapa? 2007 sampai 2010. Ini sampai ini ya. Nah, Ya, kita mau dijumlahin nih 2007 berapa berarti? 2007 itu 11. 11 ditambah sama 2008. 11 ditambah 13, 13 ditambah 2009. tambah 11 Ditambah 2010. sama ditambah 2010, 9. 9. Oke, coba ditambahin semua. 44. 44 ton. Betul. Terus jumlah penjualan salak setelah tahun 2009. Berarti dari Dari setelah ya, berarti dari 2010 sampai 2012. oke. 2010 kan ada 9 ya. 9 Oh iya, ditambah berapa? 9 ditambah 12 Mm-mm. ditambah 13. Oke. Oke. 34 ton. 70. Nah, 74. 34 Oh, tiga ton. puluh empat. Betul. Tarang. Yeay. Eh, oke. Sekarang kita lanjut lagi ya. Nomor 9 10 belum kan? Belum. Nah, berarti bentar ya aku tutupin dulu. Ini mah yang besar sudut ya. Ya, Oke, coba dihitung sama Kinan. Berarti sudut di titik B sama C itu berapa? ini ada yang dibagi. Ini bisa dibagi. Apa sama apa dibaginya? 100.
12 dibagi Enggak dibagi, dua. sayang. Enggak dong. Ini mah cuma ditanyain, Oh, aku belum nge-ship. ditanyain sudut si C-nya ini kan 70, ya kan? Ah, Terus sudut yang B-nya yang B-nya 68. itu 68. Heeh, nah, coba diinin. Di... Eh, ini tuh untuk nyari ini kan? Tapi ini udah ada jawaban ya? Di Kinan ada ini ya nggak? Ada jawaban ini ya nggak? Belum. Oh, Apa? belum. Ya, ketahuan deh. Ya udah tuh gini aja. Eh, berarti kalau menurut Kinan cara mencari si sudut B dan sudut C-nya itu kayak gimana? Ini tuh yang biar jadi 100, ini tuh biar jadi 112. Iya, bisa. 100 kan pokoknya segitiga tuh 180, Mm-mm. ya kan? Ya, Ya berarti 180-nya digimanain? 100. Biar jadi 180. Enggak, biar menjadi si dua ini, si sudut B sama sudut C-nya. Oh, coba. Waduh. Oh, dikurang bukan sih? Iya, dikurang. Berapa dikurang berapa? 180 kurang 42. 180 dikurang? 42 Dikurang apa? dikurang 42. Oh iya. Habis itu dibagi nggak? Habis itu Oh, gimana itu biasanya? Kalau cara Kinan dibagi. mencari. Dia apa? Dibagi. Hmm. Dibagi berapa? Soalnya dibagi dua. Tapi kan sudut C sama B itu beda ukuran. Pembagian Iya. tuh kan buat yang hasilnya sama kan? Harus sama rata. Hmm. Hah? Iya. Berarti gimana dong kalau gitu? Hmm. Gini deh, kita mau ibaratnya ya, coba kita mencari sudut B dulu. Ya, caranya
Ya, Ini kan ada yang sudut luar, ada sudut dalam kan? Ya ya. kan? Sudut luar dan sudut dalam ini, kalau misalnya kita lihat dia masuknya sudut apa? Kalau digabung. Sudut yang sudut luar dalamnya. Iya, kalau digabung. Ini nih, yang merah ini aku gambar merah. Itu sudut apa? Sudut dalam. Sudut apa? Tadi coba Kinan sebutin jenis-jenis sudut. Sudut siku-siku. Mm-mm. Sudut tumpul. Oke. Terus sudut lancip. Mm-mm. Sudut lurus. Sudut lurus itu apa? Yang besarnya 180. Enggak. Tadi itu namanya sudut lurus itu sama kayak apa? Sudut refleks. Mm-mm. Itu kan 180 juga ya. Mm-mm. Kalau ini gabungan sudut B sama D itu sudut lurus juga bukan? Iya. Berarti caranya gimana kalau kita mau mencari sudut B? Tambah Ditambah berapa? 112 ditambah sama yang hasil tadi. Kan tadi belum kita hitung, tadi susah kan? Kan gini, caranya betul dikurang, tapi tidak dibagi aku bilang. Jadi kita tadi belum ada hasilnya. Ini kita coba fokus dulu ke sudut B. Cara mencari sudut B berarti gimana? Coba satu-satu. Karena tadi nggak bisa dibagi dua. Soalnya sudut B dan sudut C itu ukurannya berbeda. Berarti gimana cara mencari sudut B? B berarti ditambah biar jadi 180 180 di ditambah ditambah sama. eh enggak biar jadi 180 harus ditambah berapa? Iya, berarti itu gimana caranya? 112 ditambah sama 68. Nah, itu kan tadi kita udah tahu jawabannya. Kalau Kinan belum tahu jawabannya, kan Kinan nggak tahu ini ditambah berapa ya? Iya, Berarti gimana tuh cara mencari sudut B? 112 ditambah. Gini deh, aku gambarin ya. Sudut B ditambah sudut D, itu tadi totalnya berapa? Satu yang B sama D Mm-mm, 180. 180. Nah, sekarang yang baru diketahui kan sudut D. Sudut D itu 112, ya kan? Ya, Total mereka ya 180. Berarti gimana cara kita menemukan si sudut B ini? Caranya gimana?
Digimanain sayang? Ditambah Kan ini kita mau mencari sudut B. Sudut B-nya berapa? Kita nggak tahu. Terus caranya gimana? Biar kalau sudut B ditambah sudut D itu hasilnya 180. Cara mencari sudut B-nya berarti gimana? dibagi Dibagi berapa? dibagi dua Oke, aku tanya sekarang. Kalau bagi itu harus sama rata atau beda? sama rata. Harus sama rata. Kalau misalkan sudut B sama sudut D, apakah mereka sama ukurannya? B sama D Iya, beda. beda. Berarti bisa dibagi nggak? Enggak. Enggak. Berarti gimana? Di, kalau dikurang Iya, dikurang. Lawannya tambah itu kan kurang. Kinan kan tahu itu. Berarti untuk mencari sudut B itu, kurang iya kayak gimana? 112 yang 112 dikurang sama 180. Kalau 112 bisa dikurang 180 nggak? Enggak. Berarti gimana? 180 dikurang 112. Iya. Kenapa dikurang? Karena mereka ini ya tadi kan kalau ditotalin mereka itu kan 180 ya si B sama D ini. Ya kan? D-nya udah kita ketahui, berarti ya udah tinggal dikurang aja. Karena kayak misalnya nih 6 tambah 4 itu 10. Berarti 4 harus tambah berapa biar 10? Ya udah 10 kurang 4 berapa? 6 gitu. Jadi kalau misalnya kamu bingung soal yang kayak gini, dibalik-balikin aja. Kalau misalnya kan nggak mungkin ya dari tambah ujuk-ujuk ke bagi kan. Orang bagi itu samanya kayak kali, ya kan? Gitu. Berarti sudut B-nya berapa kalau dikurang? Sudut B-nya 68. 68. Sekarang untuk mencari sudut C-nya. Hmm, ditambah Kayak gimana um, coba dijelasin dulu. ditambah sama Apa yang tadi ditambah? cara Hah? Apa yang caranya apa tadi? ditambahnya? 6 42 Mm-mm. tambah 68. Oke. Tuh.
Betul. Itu berapa? Se 110. 110. Terus nyari C-nya? Yang apa? Nyari C-nya gimana? Dari C-nya berarti 180. Berarti 110 ditambah sama 70. Eh, 70 tuh dari mana? Itu kan tadi kita udah lihat angkanya. Enggak, ini jangan dulu lihat angka yang tadi deh. Coba aku mau lihat proses Kinan mencari sudutnya. Betul tadi 68 ya. 68 ditambah sama 42 itu betul. Terus step selanjutnya gimana biar mencari si sudut C ini? oh, Kalau segitiga itu total sudutnya ada berapa? di 3 Tiga. Total ukuran sudutnya berapa? ukuran sudut 4. Ukuran sayang berapa derajat sudut di segitiga itu? Segitiga itu berapa derajat aja gitu? 40. 108, 10 180. Terus untuk mencari sudut C-nya berarti gimana? ditambah Ditambah dengan apa kan sudut C-nya nggak ada. Kita belum tahu sudut C-nya berapa. Apa yang ditambah? Coba Kinan kerjain dulu terus jelasin ke kakak ya. kayak Gimana cara mencari sudut C-nya? Jangan lama-lama ya. ini kurang nggak Kak? Apa dikurang apa? Jadi kayak 180 dikurang 110. Iya, betul. Berapa berarti? 70. Udah gitu. Jadi kalau mencari sudut itu emang clue-nya tinggal di pengurangan. Karena kan kita udah tahu ya, kalau misalnya sudut lurus itu pasti totalnya 180 derajat. Kalau segitiga sudutnya itu 180 derajat juga. Jadi kalau misalnya ada yang ditanyain salah satu sudut itu pasti dua sudut yang diketahui dijumlahkan dan satunya lagi tinggal dikurang dengan 180 gitu ya. Ingat, pokoknya pembagian itu cuman bisa sama yang dibagi rata gitu. Bentar. Nah, sekarang ini apa bedanya segitiga yang di sini sama yang di atas? Kalau yang itu Kalau yang sisinya ini masuknya segitiga apa?
40 derajat ya. Enggak, ini jenis segitiganya. Segitiga tuh ada berapa jenis sih? Bangun datar segitiga. Hmm, Tiga. Segitiga sama kaki, Mm-mm. segitiga sama sisi, Mm-mm. segitiga sembarang, Oke. Kalau yang nomor 10 segitiga apa? segitiga sama sisi, Sama sisi atau sama kaki? sama kaki. Apa perbedaan segitiga sama sisi dan segitiga sama kaki? Kalau segitiga sama kaki memiliki 3 sisi, Semuanya juga memiliki tiga sisi mana, segitiga, mas sayang. di mana 2 sisinya sama panjang. Oke. Terus, clue laginya itu ada di sini nih. Kalau ada dua garis ini, hanya dua garisnya, itu artinya segitiga sama kaki. Ya, kalau sama sisi, biasanya ada tiga garis sama di sini juga. Itu menandakan ukurannya sama. Gitu. Kalau segitiga sama kaki, berarti dua kaki ini, si A sama si B ini ukurannya sama kan? Iya, Sudut A sama sudut B pasti sama juga atau beda? sudut A sama apa? Sudut A sama sudut B pasti sama juga atau beda? Sama. Sama. Berarti kalau misalnya pertanyaannya kayak gini, besar sudut A sama B-nya dulu, gimana cara kita tahu? Hmm, itunya dikal dibagi ditambah. Kamu jawab aja. Kamu kayak ragu gitu. Gak apa jawab aja. Menurut Kinan, ini kan sama nih. Ya, Di apa ya, pertanyaannya tuh sama kayak yang atas, sama-sama mencari si ukuran sudutnya. hmm, Kalau ya, segitiga sama kaki, itu sudut A sama sudut B pasti sama atau beda? sama Pasti sama kan? Berarti berapa sudut A dan sudut B ini? dibagi. Kayak gimana? Coba jelasin dulu. Step pertamanya diapain dulu? Masa langsung dibagi? Eh, Step Dari pertamanya, 40, soalnya itu garisnya ada 2. Jadi, gimana gimana? Tadi kayaknya keputus deh. eh kan garisnya ada 2. Mm-mm. Berarti itu semuanya dijumlahin yang Hmm, BAC. iya, Yang kalau misalnya di sininya kan gitu ya instruksinya. Tapi kan kita belum tahu sudut A ini berapa, sudut B ini juga berapa. Cara kita taunya gimana, sayang? caranya 40 dibagi 2. Hmm, kan 40 ini sudut C, sayang. Oh iya. Oh ya, kalau segitiga berarti kan 180. Oke. Berarti kurang 180 berarti kurang 10. Coba Berarti lihatnya di kurang soal, lihat ke soal Kinan, jangan lihat ke yang lain. Lihat ke 8, soalnya. Berarti 60. 180 dikurang? Kurang 40. Heeh. Berapa? 140. Oke, habis itu? 140 dibagi 2. Nah, gitu. Ini baru berapa? 140 bagi 2? 70. 70. Udah gitu.
Sudut A 70, sudut B 70. Kelihatan kan bedanya yang nomor 10 sama nomor sebelumnya? Kelihatan. Kelihatan. Apa bedanya ada di mana? Bedanya eh kalau yang nomor 9 Mm-mm. tadi itu ada pertambahannya. Eh, Kamu jangan patokin sama cara deh. Coba lihat jenisnya dulu. Bedanya di mana? Kan ini sama-sama segitiga, sama-sama mencari sudut. Bedanya di mana? Kenapa sampai rumus mencari sudutnya juga harus berbeda? Emang utama perbedaannya ada di mana? Di segitiga kalau yang nomor 10 Nah, itu. Kalau yang sama nomor 10? kaki. Segitiga sama kaki. Mm-mm. Kalau yang nomor 9? Segitiga sama sisi. Hmm? Eh, segitiga bukan Coba segitiga lagi. dilihat segitiganya. Kinan di situ ada gambar segitiga kan di kertas Kinan. Coba Ada dilihat itu segitiga apa? segitiga. Oh, segitiga sembarang. Nah, alasan utamanya ada di situ. Yang namanya segitiga sembarang, setiap sisi dan sudutnya pasti berbeda ukuran, ya kan? Ya, Sedangkan kalau segitiga sama kaki, sudut dan sisi kakinya itu sama. Begitu pula segitiga sama sisi. Kalau segitiga sama sisi kita diminta mencari sudut, ya udah 180 bagi 3 beres gitu. Kalau segitiga sama kaki, misal yang salah satu udah diketahui, ya udah caranya berarti gini, dikurang dulu baru dibagi. Kalau segitiga sembarang itu emang agak ribet. Makanya segitiga sembarang itu pasti ada sudut luar yang si D ini agar membantu kita mengetahui sudut B dan juga sudut C. Gitu. Ada yang mau ditanyain dulu gak? berarti itu yang tadi yang nomor 9 itu caranya di apa dulu soalnya aku mau nyatet. Ini sayang, caranya kalau mencari sudut B itu 180 dikurangin 12. Karena kan tadi gini kan, ya, karena sudut gabungan dari sudut B dan sudut D itu membentuk sudut refleks yang dimana ukurannya 180. Jadi 180 dikurangin 112, yaitu 68. Terus mencari sudut C-nya yaitu tinggal 180 dikurang hasil penjumlahan sudut A dan sudut B. Gitu ya. Oke. Ini mungkin bisa kita kerjain di besok kali ya. Sebenarnya Ya, kalau dari yang aku lihat, kamu tuh kalau untuk data justru udah bisa karena data tuh emang lebih gampang kan, tinggal dijumlahin, tinggal kalau ada selisih ya udah dikurangin gitu kan? Bener gak? ya. Emang yang lebih ribet dan keliling luas juga kamu udah bisa. Emang yang lebih ribet itu di sudut.
Jadi paling nanti kita coba gali lagi di sudut ya. Oke. Sudut juga kan kita baru sekali kan belajarnya. Iya. Mm-mm. Berarti nanti Kinan sambil ini aja sambil tanya ke ayah sama Momi kalau besok mending online atau offline. Kalau offline kalau mau offline boleh, tapi kafe bisanya antara jam 3 atau jam 5 atau setengah 6 lah. Pokoknya di antara itu jamnya. Oke? Oke, kalau gitu ada yang mau ditanyain dulu nggak? Enggak. Nggak. Paling besok kalau misalnya jadi les, aku bakalan banyakin soal sudut ya. Oke. Oke? Oke, kalau gitu, karena tidak ada yang ditanyakan lagi, kita cukupkan saja untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih banyak, Kinan, sudah mau belajar, sudah semangat. Ya, Semoga Kak. pembelajaran ini bisa mudah dipahami ya sama Kinan ya. Maaf kalau Ya. misalnya tadi kakak ada salah kata atau ada nada yang nggak enak didengar. Semoga kita bisa belajar lebih baik lagi untuk di dalam pembelajaran ini. Terus insya Allah kita besok ketemu lagi. Tinggal kafe tunggu kabar ya dari Kinan. Oke. Oke, kalau gitu kita cukupkan saja untuk pembelajaran hari ini. Kita akhiri dengan hamdalah dan doa akhir majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaik. Kita foto dulu. Satu, dua, tiga. Oke, sudah. Terima kasih Kinan. Oke. Sampai bertemu Ya, lagi. Kak. Makasih ya, Kak. Sama-sama. Semangat ya Ya, sayang ya. ya. Saya juga, Kak. Dadah. Dah, aku izin ya, Kak. Ya, makasih ya.